Waalaikumsalam Ibu Firda. Apa kabar Ibu Heni? Agak lelah Bu Firda. Nggak lelah ya, semangat ya Ibu Heni. Iya, apalagi akhir-akhir bulan Bu Firda, harap-harap maklum. Selamat sore Ibu Heni. Selamat sore Eh, juga Ibu Firda. jadi untuk hari ini, apa yang ingin Ibu fokuskan atau capai dalam diskusi kita pada kali ini Ibu? Iya, baik. Terima kasih Bu Firda. Jadi di diskusi kita kali ini, saya ingin menemukan cara yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi siswa di kelas 8B. Karena selama ini Bu Firda, siswa-siswa Ya, di kelas 8B itu mereka sering pasif, terutama saat pembelajaran berlangsung. baik. Jadi tujuan Ibu kali ini adalah meningkatkan partisipasi siswa gitu ya selama pembelajaran berlangsung. Kira-kira nih Bu Heni, apa hasil yang ingin Ibu lihat dari siswa-siswi Ibu? Yang saya inginkan siswa-siswi saya itu lebih aktif dalam pembelajaran Bu Firda, misalnya lebih aktif dalam bertanya, dalam menjawab pertanyaan, dan juga lebih terlibat aktif di dalam diskusi kelas Bu Firda. Oh, begitu Ibu. Sekarang mari kita identifikasi beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab pasifnya siswa Ibu ya. Menurut Mm-mm. Ibu Heni, apa sih yang membuat mereka itu kurang terlibat dalam pembelajarannya Ibu? Mm-mm. Kalau menurut saya ya Bu Firda, kalau menurut saya mereka Mm-mm. mungkin kurang tertarik dengan topik yang saya ajarkan. Selain itu, mereka juga terlihat seperti takut salah gitu, takut salah kalau mau jawab tuh kayak takut-takut, takut salah. Jadi mereka lebih memilih diam daripada berbicara dan menjawab pertanyaan saya, Bu Firda. Oh, begitu Ibu ya. Jadi Ibu melihat ada dua faktor di sini ya. Faktor yang pertama itu ketertarikan terhadap materi dan rasa takut siswa terhadap kesalahan yang eh, ingin waktu menyampaikan pendapat takut salah gitu Ibu ya. Apakah ada Iya. faktor lain menurut Ibu yang berperan dalam hal ini? Iya, mungkin faktor lain dari selain yang udah saya sampaikan tadi ya Bu Firda, kalau menurut hemat saya mungkin sama ini gaya mengajar saya mungkin cenderung monoton Bu Firda. Jadi anak-anak seperti kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran Bu Firda. Wah, eh, menarik sekali ya, Ibu bisa merefleksikan diri untuk sekarang ini. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu tentang situasi ini dan cara menghadapinya sejauh ini? Apa yang Ibu lakukan? Iya, sejauh ini memang sebenarnya saya merasa frustasi ya Bu Fira karena sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode seperti memberikan mereka pertanyaan terbuka. Saya tetapi gimana ya yang saya lihat responnya kayak gitu-gitu aja gitu, tetap sama. Saya juga khawatir kalau ini nanti tidak kita perbaiki segera itu akan sangat berdampak kepada pemahaman peserta didik terhadap materi yang saya sampaikan Bu Firda. Oh begitu Ibu ya, saya bisa memahami sih rasa frustasi yang Ibu Heni alami untuk saat sekarang ini. Dari refleksi yang Ibu katakan tadi, apakah ada hal yang Ibu pikir bisa kita lakukan secara berbeda Ibu? Mungkin saya seharusnya bisa membuat pembelajaran itu jadi jauh lebih menarik, jadi lebih menyenangkan, dan tentunya relevan dengan kehidupan mereka, Bu Firda. Jadi saya juga harus membuat peserta didik itu merasa nyaman, sehingga mereka tidak takut salah lagi ketika mereka ingin mengungkapkan pendapat mereka gitu. Pemikiran yang sangat bagus sekali ya Ibu Heni. Jadi langkah konkret apa yang Ibu ambil untuk membuat pembelajaran ini jauh lebih menarik dan aman bagi siswa-siswi Ibu? Sepertinya saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, Bu Firda, di mana di sini kan siswa akan lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan menerapkan diskusi-diskusi dalam kelompok kecil, sehingga ini akan melatih mereka untuk lebih berani dalam mengemukakan pendapat mereka, Bu Firda. Wah, bagus sekali Bu ya. Uh, Proyek berbasis kelompok kecil
memang dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan aman untuk berbicara. Apalagi yang bisa Ibu tambahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung mereka untuk belajar, Ibu Heni? Ya, mungkin saya bisa mulai dengan sering memberikan mereka motivasi seperti pujian juga dan memberikan apresiasi di setiap kali mereka berani mencoba meskipun mungkin jawabannya masih kurang tepat atau mungkin jauh dari sasaran. Tapi bagaimana saya mengapresiasi dulu kalau mereka sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya gitu Bu Firda. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Heni. Hmm, Kira-kira ini Ibu Heni, kapan iya. sih rencana itu akan mulai Ibu terapkan? Langkah-langkah yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira kapan Ibu terapkan Ibu? Ya, insya Allah mungkin saya akan menerapkannya dalam minggu depan, Bu Firda, karena kebetulan minggu depan akan memasuki topik baru. Jadi saya akan membagikan mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan mereka proyek sederhana yang sesuai dengan materi pembelajarannya, Ibu Firda. Wah, hebat sekali Ibu ya. Jadi dalam proyek itu Ibu akan fokus pada peningkatan partisipasi dari peserta didik dan memberikan apresiasi pada upaya mereka. Bukan hanya hasil akhir saja. Bagaimana sih Ibu evaluasi efektivitas penggunaan metode ini Ibu? Kalau itu saya akan memantau seberapa aktif mereka selama diskusi kelompok Bu Firda. Jadi selama mereka berdiskusi saya akan terus memantau partisipasi aktif mereka. Saya juga akan mengamati perubahan dalam sikap mereka terhadap pelajaran walau sekecil apapun saya akan mengamatinya dan saya juga akan mengumpulkan feedback ini Bu Firda dari peserta didik saya tentang bagaimana perasaan mereka selama pembelajaran yang akan saya terapkan nanti Bu Firda. Wah, bagus sekali ya Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar. Saya sangat senang melihat Ibu sudah punya rencana yang sangat jelas, Ibu. Apakah Ibu butuh dukungan lain sebelum memulainya? Saya pikir untuk saat ini cukup dulu Bu Firda. Terima kasih banyak sudah membantu saya merumuskan ini semua. Dan saya rasa sangat terbantu Bu Firda. Tadi kan saya kayak buntu ya Bu Firda, apa yang harus Ya, saya lakukan. Tapi pertanyaan Bu Firda sangat membantu saya dalam menentukan langkah-langkah ke depannya Bu Firda. sama-sama Ibu Heni, saya yakin Ibu akan melihat perubahan positif pada siswa-siswi Ibu. Kita bisa berdiskusi lagi setelah melihat hasilnya nanti ya Ibu Heni. Baik Ibu Firda, terima kasih Ibu Firda. Sama-sama Ibu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.